Ingat, ada adab, ada akhlak, itu beda. Awas, hati-hati, ada yang salah paham tentang akhlak. Nggak bisa bedakan apa akhlak, apa adab, itu lain. Kalau adab, itu nilai kemuliaan yang didapatkan lewat proses pendidikan. Belajar. Kemudian membentuk peradaban. Karena itu saat syarat untuk mendapatkan adab dan peradaban, itu syaratnya bukan iman, syaratnya belajar. Makanya di Mesir ada peradaban dulu, peradaban Mesir, peradaban Mesopotamia, ya, peradaban Yunani. Apakah saat itu beriman semua? Belum tentu. Kalau dia mau belajar, dia bisa mendapatkan adab dan bisa membangun peradaban. Makanya banyak orang beradab di Jepang, banyak. Disiplin, ngantri betul, Pak. Jadi kalau benar-benar antum masuk ke tempat gak ngantri, ketahuan antum gak beradab. Bahkan untuk naik eskalator pun dibagi. Kanan untuk yang buru-buru, kiri untuk yang stay tinggal. Nggak bisa antum ngobrol kanan kiri itu. Di sebagian eskalator dipersempit cuma satu aja jaraknya, satu orang aja. Ya. Itu adab. Disiplin ada. Selandia Baru bagus-bagus, disiplin. Ya, jujur. Saya kemarin ke Jepang, di Tokyo. Itu mau lewat zebra cross, mau nyebrang. Terus saya lihat teman-teman, ada emas. Emas betulan, bukan Mas Yono, Mas Arif, emas betulan. Anting gitu ya, anting emas. Disimpan di satu tempat, di pinggir jalan. Ya, di dekat portal itu. Saya tanya ini kenapa nggak ada yang ngambil? Saya tahu sebetulnya, karena tiap tahun kita kunjungan ke sana, ke masjid kita di sana. Katanya, Masya Allah Ustaz, di sini, kalau ada barang apapun, ditemukan di jalan, tidak ada yang berani ngambil. Kalau dia di jalan tempat orang lewat, akan dipindahkan ke pinggir. Ya, supaya tidak rusak, tidak terkena injakan orang dan sebagainya. Dan mudah orang menemukannya. Jadi kalau dia nyusur kemana, cari ke pinggirnya. Ya, kalau kemungkinan dia bisa nyampaikan, dia cari petugas kepolisian terdekat, dia sampaikan. Supaya dicarikan siapa pemiliknya. Kalau bisa diantarkan. Itu adab namanya. Adab. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan adab, ya ukurannya tidak hanya negeri muslim, non-muslim pun bisa mendapatkan itu. Tapi akhlak beda. Akhlak itu nilai kemuliaan yang dihasilkan dari proses ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang beradab tapi belum tentu berakhlak. Nilai kemuliaan yang dihasilkan dari ibadah, dan itu fitrah kehidupan. Makanya kehidupan kita saat diciptakan, ya prosesnya disebut khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, proses penciptaannya. Yang menciptakan disebut Khaliq. Quran surah Quran surah 96 ayat 1, sekarang Quran surah 15 ayat 28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Di proses penciptaannya disebut khalaq, penciptanya disebut Khaliq. Makanya Allah disebut sang Khaliq. Kita makhluk. Bentuknya bisa jin, ya, bisa manusia, bisa hewan. Makanya saat disebutkan jin dan manusia menggunakan khalaq. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karakter itu, ya, karakter kemanusiaan kita, fitrah kita hidup. Kalau ingin mulia, maka diharuskan ibadah, liya'budun, ibadah. Supaya apa? Mendapatkan akhlak. Akhlak senapas dengan khuluq. Kalau sudah terkumpul pada diri kita, berubah jadi khuluq. Itu yang disebut surat Al-Qalam. Ketika memuji Nabi SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bagaimana Nabi mendapatkan khuluq? Ibadah. Dengan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diminta kita sholat, diminta kita puasa, baca Al-Quran supaya punya akhlak. Apa diantara akhlak itu nilai kemuliaannya? Maaf, bukan sekedar disiplin. Bukan sekedar jujur, lebih tinggi daripada itu. Bagaimana meninggalkan semua yang tidak baik. Khamar tidak baik, zina tidak baik. Hati-hati, zina gak bagus. Khamar tak bagus. Siapapun di muka bumi, mohon maaf, sekalipun pelakunya pasti akan menolak zina. Ya, pezina dengan pezina menikah, yang satu selingkuh dengan yang lain, pasti dia akan katakan kamu selingkuh, padahal dia zina juga. Silakan cek, mabuk sama khamar, makanya dalam Islam khamar dilarang. Karena itu ketika Anda sholat, tujuannya apa? Membentuk akhlak. Apa diantaranya? Quran surah ke-29 ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Fahsya itu perilaku buruk dari syahwat.
Ya, pornografi, porno aksi, zina, LGBT, transgender, macam-macam itu fahsya. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Membunuh, merampok, korupsi, ya, berdusta, kolusi, macam-macam mungkar. Ini sifatnya akhlak. Makanya mohon maaf kalau Anda katakan orang Jepang berakhlak, orang Selandia Baru berakhlak, itu Anda kurang pengetahuan. Beradab betul, berakhlak belum tentu. Karena di sana disiplin tapi mabuk jalan terus. Zina biasa. Itu bukan akhlak namanya, itu adab. Itu adab. Jadi kita mesti bedakan mana adab, mana akhlak, itu berbeda. Ya, karena itu orang ibadah, kalau benar ibadahnya pasti berakhlak. Jelas? Kalau orang belajar mungkin beradab, tapi belum tentu dia berakhlak. Pertanyaan pertama, apa beda akhlak, adab, moral? Manusia itu diciptakan kholaqo, khuliqo. Penciptanya kholik. Yang menciptakannya kholik. Yang diciptakan itu makhluk. Perbuatannya itu, penciptaannya itu kholqun. Sifat-sifat yang ada pada dirinya itu khuluqun. Jamaknya akhlakun. Khuluqun terbagi dua. Yang baik-baik namanya karimun atau akhlak karimah. Yang tak baik namanya mazmumun atau mazmumah. Saya ulang sekali lagi. Oh, tak usah saya ulang. Video itu aja ulang. Dah. Itulah asal muasal akhlak. Sifat bawaan yang dibawa oleh dari manusia, apakah dia baik atau tak baik. Adab, tak ada adab tak baik. Adab itu pasti baik. Kalau akhlak ada yang tak baik. Yang tak baik namanya mazmum, yang baik namanya karim. Sedangkan adab adalah kelembutan akhlak. Jadi dia lebih dekat kemari. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah memperhalus budi pekertiku, maka adabku baik. Sudah menjadi bahasa Indonesia, adab. Yang adil dan beradab. Tidak hanya adil tapi beradab. Ada orang adil tak beradab? Ada. Mana contohnya? Datang orang nuntut emaknya ke Pak Kapolres. Pak Kapolres, masukkan ke penjara emak saya. Kalau Pak Kapolres adil, masukkan katanya. Tapi Pak Kapolres beradab. Tolaknya. Viral. Adil dan beradab. Lalu kemudian di mana letak moral? Tak tahu sekarang masih ada tak pelajaran ini? PMP. Pendidikan Moral Pancasila. Moral adalah kesepakatan manusia. Bersepakatlah orang dari Sabang sampai Papua membuat sebuah moral. Namanya moral Pancasila. Itu tidak dikenal orang Eropa, Amerika, Australia. Yang kenal itu hanya kita. Pendidikan moral Pancasila. Kesepakatan sekelompok orang. Moral. Kalau mau dikatakan moral itu, mau mengatakan akhlak, menerjemahkan akhlak, maka disebut dengan Islamic morality. Moralnya orang Islam. Akhlak. Bedanya ini dari Allah. Begitu penjelasan. Akhlak, adab, moral. Bagaimana agar kita bisa cinta kepada guru kita? Secara otomatis nanti akan tumbuh. Yang pertama adalah biasakan sering mendoakan guru kita. Wah, itu mengundang ilmu manfaat datang ke hati kita. Saya pribadi dan anak-anak saya ajarkan bahwasanya jangan lupa mendoakan guru-guru terdekat dulu. Baru nanti kalau ada kesempatannya sebut namanya. Setiap hari ada fawatih yang kita doa, sebut nama, sebut guru yang ngajar kita, sebut namanya, doakan.
Karena kalau kita mendoakan guru itu kepentingan kita sebagai murid. Kalau guru ngajar kita, itu sudah didoakan oleh malaikat. Tapi kalau kita mendoakan guru kita itu, kita ingin menjatuhkan keberkahan, mencari berkah, doain. Makanya kalau saya lupa doain guru saya dalam waktu sholat saja, berarti hilang berkah saya, rugi dong saya. Jadi ilmu itu bukan hanya yang dihafal oleh otak kita, bukan, tapi dengan keberkahan, ikatan dengan guru itu, mendoakan. Semakin banyak kita mendoakan guru, lihat semakin banyak yang kita dapat. Dan itu penyubur cinta antara kita dengan seorang guru. Doain. Makanya Imam Ahmad ibn Hanbal berkata, ulama besar, alim pemilik yang mempunyai madhab Hambali, beliau berkata, demi Allah, semenjak aku kenal dengan Imam Syafi'i guru saya itu, demi Allah aku tidak sholat 2 rakaat kecuali aku doakan beliau. Jadi kalau kita doakan guru kita itu sebetulnya kepentingan kita. Agar apa? Agar ilmunya ngucur. Sehingga kadang ilmu yang didapat seorang murid melebihi daripada ilmu gurunya. Karena benernya hati seorang murid. Itu isyarat dari Nabi, rubba mubalaghin aula minas sami. Kadang guru itu bisa memahami satu hadis Nabi, punya 5 faedah, 5 pemahaman disampaikan ke murid. Cuman karena muridnya tuh dengan gurunya sangat cinta, muridnya bisa jerentrehkan 10 pemahaman. Lihat, kuncinya adalah murid mencintai seorang guru. Gurunya itu punya faham terbatas, maka rubba mubalaghin. Alangkah banyaknya seorang murid ternyata pemahamannya lebih luas daripada gurunya, yaitu murid yang punya adab. Gurunya nyampaikan begitu saja, tapi bisa direkam oleh seorang murid lebih luas lagi. Nah, ini dimanapun, ini berlaku kalau kita bicara di pesantren-pesantren. Sehingga tidak sedikit murid lebih pintar dari gurunya, dan itu impiannya seorang guru. Kuncinya tadi, cinta, dan untuk menumbuhkan cinta adalah seringlah mendoakan guru. Kemudian yang kedua adalah seringlah sebut-sebut kebaikan guru di antara murid-murid, di antara kita. Karena apa? Agar semuanya saling mencintai. Jadi sering sebutkan kebaikan. Oh, ini faedahnya besar. Kalau gurunya sih nggak senang kalau guru kita tuh kalau kita sebut kebaikannya, malu, mereka nggak senang, minta ditutup. Cuman kita sebagai murid, kalau kita sama-sama murid, kita punya guru. Maksudnya kalau kita cerita tentang kebesaran Habib Umar bin Hafid, kita cerita kebesaran Habib Abdullah Bahrul, kita besaran, atau guru kiai yang ada di sini, ustadz yang ngajar kita, kalau kita saling menceritakan tentang kebaikannya, apa yang terjadi? Saling menambahkan kecintaan. Oh, ini penting sekali. Jadi bicarakan baiknya. Yang ketiga, jangan sebut kejelekannya. Sama sekali, itu meruntuhkan keberkahan ilmu. Ada murid pencari-cari kesalahan guru, yaitu yang suka ngetes dan sebagainya. Waduh, alamat runtuh, nggak dapat ilmu. Jadi jangan sebut kejelekannya. Dan ingat, kami sampaikan di mana-mana, kalau kita itu mencari guru yang tidak punya kesalahan, kalau kita mencari guru yang tidak punya salah dan tidak punya dosa, maka sampai mati kita tidak punya guru. Lihat. Kalau kita mencari guru, saya akan berguru kepada orang yang tidak pernah bersalah dan tidak berdosa, nggak punya guru selamanya. Akan tapi kita ilah keberkahan di dalam hati kita, yaitu di saat kita selalu memandang guru dengan pandangan cinta tadi, ditandai kita tidak bisa menyebut kita tidak akan menyebut kekurangan guru, kejelekan guru. Termasuk doa yang sering dipanjatkan oleh orang-orang soleh, itu doanya begini, ya Allah, tutuplah kekurangan guruku dari mata kami, ya Allah. Jangan tampakkan sedikit pun kekurangan guru kami. Kami takut di saat kami mengetahui kekurangannya lalu kami kurang cinta. Sehingga kalau melihat kekurangan itu berusaha dilupakan. Jangan sampai kuat nancep di dalam hati. Apalagi mencari-cari, pengen tahu keadaan gurunya. Wah, ini nyungsep itu manusia. Guru kita manusia, tentu ada kesalahannya. Ini, jadi yang ketiga adalah jangan sering berani menyebut kejelekan guru. Menyebut kejelekan orang lain saja nggak boleh, apalagi kejelekan guru. Lah ini zamannya zaman rusak, zaman media sosial, internet, YouTube dan sebagainya. Orang awam berani mencaci ulama, alamat dia tuh nyungsep. Kan ada berani mencaci maki. Kita ingat Habib Fulan dicaci, Ustadz Fulan dicaci, Kiai Fulan dicaci, anjingan Fulan dicaci.
Gara-gara komentar enak kan? Orangnya kan tidak ada. Ada kan misalnya komentar Habib Rizik begini, Habib Fulan begini, Kiai ini begini. Bahkan kadang-kadang ada orang yang komentar di Facebook kita atau komentar di YouTube kita. Ada yang nyanjung, saya tidak bangga disanjung. Tapi saya sakit kalau sudah ulama lain dicaci. Wah, ini bagus Buya Yahya, ceramahnya lembut, tidak seperti Habib Fulan, tidak seperti ini. Ini kan sudah biasa kurang ajar. Saya tidak bangga kok dengan begitu. Saya kesian ada orang mencaci orang lain, biarpun dia menyanjung saya. Karena kebiasaan menyebut kejelekan. Bahkan bukan saja kejelekan, kadang fitnah yang tidak pernah dilakukan oleh orang alim tersebut. Makanya kalau seandainya kita melihat kekurangan kiai yang pernah mengajari kita, anjingan yang ngajari kita, tutup agar ilmu kita berkah. Lah kok ini mencari-cari, nasib buruk tuh manusia. Baik ya, itu 3. Saya kasih 3 aja sudah, jangan banyak-banyak. Yang pertama adalah mendoakan. Yang ketiga adalah yang kedua adalah sebut kebaikannya. Yang ketiga adalah jangan sebut kejelekannya. Kalau sudah Anda lakukan itu, lihat, diam-diam akan muncul cinta. Lah buah daripada cinta itu apa? Anda nyaman menghadiri tempat tersebut.